Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita mengawali dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau membawa kami ke hari yang baru dalam minggu yang kedua ini. Biarlah Tuhan, kami akan menjalani setiap hari-hari di sepanjang minggu ini dengan bimbingan dan tuntunan kasih setiamu ya Tuhan. Demikian juga biarlah kami tidak pernah jemu-jemu akan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan setiap paginya. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari yang akan kami lalui sepanjang satu hari ini. Tuhan, berkatilah hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan jadikanlah hati dan pikiran kami tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Zakaria pasal kedua ayatnya yang ke-8. Zakaria 2 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Nabi Zakaria sedang berkarya melayani Tuhan melalui umatnya yang sedang di dalam pembuangan. Itu sebabnya judul perikop dalam ayat ke-8 ini adalah orang-orang buangan dipanggil pulang. Ada pesan, ada janji Tuhan untuk umat Israel, umat Tuhan yang sedang di dalam pembuangan, bahwa Dia akan menggenapi janjinya untuk membawa mereka pulang kembali ke tanah leluhur mereka, ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dikatakan tadi, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, yaitu hambanya Zakaria. Hari Minggu yang lalu kita masih dibawa dalam sebuah tema, yaitu bagaimana kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah ciptaannya. Bagaimana kemuliaan Tuhan diperlihatkan, diwujud nyatakan pada semua karya hasil ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, termasuklah kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita diciptakan menjadi manusia seutuhnya menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang dikenal dengan istilah imago Dei.
gambar dan rupa Allah. Seorang kakek berada di sebuah taman kecil di dekat sebuah kota. Di dekat kakek tersebut, beberapa anak sedang asik bermain pasir sambil membentuk lingkaran. Kakek itu menghampiri mereka dan berkata, "Siapa di antara kalian yang mau uang 50.000 ini?" Semua anak itu berhenti bermain dan serempak mengacungkan tangan sambil memasang muka manis penuh senyum dan harap. Kemudian kakek itu berkata, "Kakek akan memberikan uang itu setelah kalian semua melihat ini." Kakek tersebut kemudian meremas-remas uang itu hingga lusuh. Diremasnya terus hingga beberapa saat. Lalu ia kembali bertanya, "Siapa yang masih mau dengan uang lusuh ini?" Anak-anak itu tetap bersemangat mengacungkan tangan mereka. Lalu kakek itu berkata kembali, Bagaimana kalau kakek injak uang ini?" Lalu kakek itu menjatuhkan uang itu ke pasir dan menginjaknya dengan sepatu. Dipijak dan ditekannya dengan keras uang itu hingga kotor. Beberapa saat kemudian ia mengambil kembali uang 50.000 yang sudah kotor itu sambil bertanya, "Siapa yang masih mau uang ini?" Tetap saja anak-anak itu mengacungkan jari mereka, bahkan hingga mengundang perhatian setiap orang di sekeliling mereka. Kini hampir semua yang ada di taman itu mengacungkan tangan. Pernahkah dalam hidup kita, hidup Anda merasa begitu tidak berharga, sehingga timbul niat untuk bunuh diri? Meskipun semua orang menganggap bahwa Anda tidak berguna, namun Tuhan memandang Anda dari kacamata yang berbeda, yaitu makhluk yang diciptakannya sesuai dengan rupa dan gambarnya. Kita sangat berharga, sangat berarti di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan tadi, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, jemaat yang dikasihinya, saudara-saudara dimanapun berada, hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan, karena Ia menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, imago Dei. Karena itu, hargailah kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang diletakkannya, yang ditempelkannya dalam kehidupan kita ini. Kita diutus hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk mencerminkan, mengekspresikan, memperlihatkan kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan, keindahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Allah mengasihimu, dan lakukanlah sebagaimana Allah yang telah mengasihi kita. Kasihilah hidupmu, berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan orang-orang lain di sekelilingmu, berdamailah dengan sakit penyakit yang juga sedang mewabah saat-saat ini. New normal akan segera kita jalani. Berdamailah dengan COVID-19. Hidup berdampingan dengan keyakinan kita tetap dijagai, dilindungi oleh Tuhan yang mengasihi dan menciptakan kita. Sekali lagi, emas yang murni akan semakin mengkilap jika dibakar api. Demikianlah perjalanan kehidupan kita, dalam suka, dalam duka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam
yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Tuhan sangat menyayangi, mengasihi kita dengan apa adanya. Selama kita belajar untuk taat, belajar melakukan kehendak Tuhan, kita semakin dikasihi dan semakin diberkatinya. Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang dipercayakan olehnya. Bawalah kasih Tuhan, ketaatan yang terus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang terus berkarya dalam hidup kami. Siapakah kami Tuhan menjadi biji mata-Mu? Dengan apakah kami balas Tuhan selain puji dan sembah-Mu? Tuhan, Engkau yang telah memperkenankan kami boleh menerima anugerah hidup ini. Maka kami yakin dan percaya ketika kami menjalani kehidupan yang sulit, rumit, dan berat ini, Tuhan Engkau tetap berkarya, hadir di dalam semuanya. Sadarkan kami dan ingatkan kami bahwa Engkau tetap menyertai, menjagai, dan melindungi kami. Dan kami Tuhan mensyukurinya dengan karya-karya pekerjaan dan kehidupan kami ini untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Berkati kami dengan seluruh keberadaan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terpuji, termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, semangat. Tuhan memberkati kita sekaliannya.